Semangat pagi, salam dan bahagia. Hai Sobat Bapak, Ibu Guru Hebat, jumpa lagi bersama saya, Iputu Agus Supartama Putra. CGP Angkatan 9, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Sebagai fasilitator, Bapak Pandi Gede Oka Sumiarta, dan pengajar praktik, Niputu Oka Dian Handayani. Kali ini saya akan menyajikan video presentasi koneksi antar materi, Modul 2.1, tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yaitu, CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam upaya mengakomodir kebutuhan belajar murid tersebut adalah yang terkait dengan 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. 3. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. 4. Manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan, untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan, atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Perlu diketahui bahwa setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak semua murid bisa diperlakukan sama. Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, dapat membantu murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, 1. Setiap orang merasa disambut dengan baik. 2. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai. 3. Merasa aman. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. 6. Ada keadilan dalam bentuk nyata. 7. Guru dan murid berkolaborasi. 8. Kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi, dalam penerapan di dalam kelas belajar, dapat dilakukan dengan cara 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu A. Kesiapan belajar murid. B. Minat murid. C. Profil belajar murid. 3. Menerapkan strategi dalam penerapannya, yaitu A. Diferensiasi konten. B. Diferensiasi proses. C. Diferensiasi produk. 4. Menyusun RPP berdiferensiasi. 5. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut pertanyaan yang kedua, yaitu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara 1. Menganalisis kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu A. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Adapun tujuan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Joseph Thomas, Simonet Ramsoop, 2013, 29. B. Minat belajar murid.
Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. C. Profil belajar murid. Cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam proses belajar. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya, atau kesiapan belajar murid. Lalu jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid, disebut minat belajar murid, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, yang disebut dengan profil belajar murid. 2. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. A. Diferensiasi konten. Guru memvariasikan sumber bahan ajar, seperti teks, video, poster bergambar, rekaman, presentasi, dan lain-lain. B. Diferensiasi proses. Guru memvariasikan metode pembelajaran, seperti flipped classroom, discovery learning, project-based learning, problem-based learning, hybrid learning, dan lainnya, memvariasikan. Pembelajaran dengan ceramah, diskusi, role-playing, dan yang lainnya. C. Diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk hasil belajar murid sesuai minatnya, seperti video, infografis, artikel, presentasi, vlog, dan lainnya. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul sebelumnya, yaitu 1.1 Filosofi KHD, 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, 1.3 Visi guru penggerak, 1.4 Budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan KHD. Filosofi pembelajaran KHD menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya, anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya dengan modul 1.2, Nilai dan peran guru penggerak, dalam memetakan kebutuhan belajar murid dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid, harus inovatif membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya dengan modul 1.3, Visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya dengan modul 1.4, Budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.